Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang sekali kami bertemu kembali pada Polo Palo edisi ketiga, yaitu podcast literasi, opini, dan aspirasi Tohulondalo. Baiklah, Polo Palo episode hari ini kami akan membahas tentang peran perpustakaan sebagai jantung literasi di Gorontalo. Senang sekali kami ditemani oleh narasumber terbaik, yaitu di sebelah kanan saya ada Ibu Siti Dahlia Syarif, SHMH. Beliau adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Gorontalo. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Iya. Dan di sebelah kiri saya ada Kakak Zulkifli. Beliau adalah Kepala Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo. Baiklah, saya Siti Murtafia Mauduto akan memandu podcast hari ini. Dan kita mulai dari Ibu Siti. Bagaimana kira-kira Ibu menilai tingkat literasi masyarakat Kota Gorontalo saat ini? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya literasi adalah pengetahuan membaca dan menulis. Literasi adalah bagaimana individu bisa memahami, mempelajari sesuatu sehingga itu menjadi sumber dari pengetahuan. Nah, di Kota Gorontalo sendiri saat ini kami melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menilai bahwasanya dengan pesatnya pertumbuhan kemajuan Kota Gorontalo, khususnya pada umumnya Gorontalo, karena kita adalah provinsi, di Gorontalo sendiri khususnya Kota Gorontalo sangat pesat ilmu pengetahuannya. Kita lihat saja pembangunan yang ada setelah pisah dengan Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo sangat pesat perkembangannya. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya literasi di Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi, itu sangat pesat. Terserap berarti. Artinya masyarakat Kota Gorontalo paham arti daripada literasi itu sendiri. Baik. Untuk meningkatkan budaya literasi tersebut, itu kira-kira apa saja program unggulan yang telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Gorontalo? Baik, di pemerintah Kota Gorontalo sendiri melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, kita punya program unggulan, yaitu program pembinaan perpustakaan, di mana program ini mempunyai beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pengelolaan perpustakaan, kemudian kegiatan pembudayaan gemar membaca. Nah, masing-masing dari kegiatan ini kita punya sub kegiatan. Untuk kegiatan pengelolaan perpustakaan sendiri, kita punya sub kegiatan yaitu pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan elektronik. Kita punya DKP, pemerintah Kota Gorontalo melalui DKP itu mempunyai e-perpus. Oke. Jadi perpustakaan digital ini sudah ada sejak 2021 dan dengan koleksi sekitar 1.000 lebih judul buku digital. Jadi sejak saat 2021 itu pemerintah Kota Gorontalo melalui DKP punya perpustakaan elektronik. Nah, saat ini dengan kondisi di mana daerah mengalami namanya efisiensi anggaran, betul, pengembangan daripada perpustakaan elektronik ini nanti pada 2025 ini kita akan melakukan pengembangan, yaitu penambahan judul buku daripada e-perpus sendiri. Karena dia muncul di 2021, dia ada di 2021. Bayangkan nanti 2025 baru kita melakukan pengembangan lagi. Jadi cukup lama, sedikit vakum karena kondisi daerah memang sangat-sangat belum bisa untuk
mengembangkan e-perpus sendiri. Jadi itu terkait dengan kegiatan pengelolaan perpustakaan. Untuk kegiatan pembudayaan gemar membaca, kita punya kegiatan yaitu pengembangan literasi berbasis inklusi sosial. Mungkin sedikit saya terangkan bahwasanya TPBIS, Ibu pernah dengar TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial? Baru dengar, Ibu. Baru dengar. Memang ini adalah program pusat, program perpustakaan nasional, di mana program ini adalah program yang merubah mindset masyarakat, arti daripada perpustakaan sendiri. Masyarakat mengenal perpustakaan itu adalah tempat buku. Iya. Selama ini masyarakat mengenalnya seperti itu. Tetapi dengan program ini yang diluncurkan oleh Perpusnas, Perpustakaan Nasional, perpustakaan itu akan menjadi tempat kegiatan. Betul. Jadi kita akan melaksanakan apa yang namanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Contoh misalnya ada kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di perpustakaan seperti demo masak. Iya. Itu kan merupakan literasi. Betul. Memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu rumah tangga. Bagaimana menciptakan sebuah menu masakan. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan terkait TPBIS yang dilaksanakan di perpustakaan. Iya. Jadi itu dia yang terkait dengan TPBIS. Kemudian pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca. Mungkin di perpustakaan BI juga ada kegiatan seperti itu. Ada lomba-lomba yang dilaksanakan. Kemudian ada sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat. Karena memang kewenangan kami, kewenangan kota adalah sekolah dasar dan menengah. Jadi sasaran kami adalah siswa SD dan SMP. Iya. Nah, kalau kita tahu bersama, kan tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat Gorontalo. Ini ada tantangan, Bu. Kira-kira bagaimana strategi untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil, yang pastinya juga membutuhkan informasi atau akses perpustakaan yang lebih mudah. Kira-kira itu ada apa strateginya dinas itu seperti apa? Kita punya inovasi. Itu diluncurkan sejak tahun 2020-an, 2020 kalau tidak. Karena saya untuk informasi saya baru bergabung dengan DKP itu Oktober 2023. Tapi inovasi ini sudah diluncurkan oleh pemerintah kota itu sejak tahun 2020, yaitu perpustakaan keliling. Jadi layanan perpustakaan keliling sendiri merupakan layanan yang diberikan oleh pemerintah kota Gorontalo berupa armada mobil layanan perpustakaan keliling yang kami menjangkau daerah-daerah yang agak sedikit keluar daripada perkotaan. Contoh misalnya daerah pinggiran, kita punya Tanjung Kramat, daerah dekat dengan laut sana, kemudian di daerah bagian barat, kita ada Tenilo, Tenilo, kemudian di bagian utara ada Cipatana sana, ada Dembe. Nah, daerah-daerah yang di pinggiran itu kita jangkau dengan layanan perpustakaan keliling. Dua armada kami itu kami jadwalkan setiap hari, itu setiap minggu, setiap hari kita turun. Kecuali kalau memang sopir yang menjadi penanggung jawab dari mobil layanan itu berhalangan. Nah, baik. Sebenarnya armada ini, armada perpustakaan keliling ini sangat menarik, dan insya Allah nanti mungkin kita dapat bekerja sama dengan Perpustakaan Bank Indonesia Gorontalo, Ibu ya, untuk program-program yang menarik selanjutnya. Nah, seperti Ibu bilang tadi juga sudah ada kerjasama dengan sekolah, komunitas atau lembaga lain dalam mengembangkan program literasi. Kira-kira apa tantangannya, Ibu? Baik, setiap daerah itu setiap tahun kita dinilai. Dinilai dalam arti bagaimana indeks literasi masyarakatnya. Indeks kegemaran membacanya. Setiap tahun daerah pasti dinilai oleh Perpustakaan Nasional. Nah, untuk bagaimana kita mengetahui daripada indeks literasi itu, indikator yang digunakan adalah
kunjungan pustakawan ke perpustakaan. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan menjadwalkan siswa-siswa SD maupun SMP itu mengunjungi perpustakaan. Jadi kami melalui MOU yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, itu wajib dari Dinas Pendidikan untuk menjadwalkan anak-anak siswanya berkunjung ke perpustakaan daerah. Baik Ibu, kita beralih dulu ke Kakak Jul Kipli, atau kita biasa sapa Kakak Jul. Oh, Kakak Jul. Iya. Dan kita tahu bersama bahwa di bulan April ini adalah Workbook Day. Dan apa sih Workbook Day itu, Kak? Oh iya, terima kasih Mbak. Nah, kalau Workbook Day ini sebenarnya ini perayaannya tiap tahun. Nah, ini dimulai pada tahun 1995 dan perayaannya itu tepat di tanggal 23 April. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, di tanggal 23 April kemarin kami juga telah melakukan semacam soft launching seperti itu untuk acara kegiatan Workbook Day ini. Kalau di tahun 2025 berarti ini sudah ke tahun 30. Iya ya, karena pertama kali itu di tahun 1995. Nah, kenapa kemudian dipilih di tanggal 23 April? Nah, ini berdasarkan berbagai sumber. Ini untuk mengenang beberapa penulis yang telah meninggal pas di tanggal tersebut, seperti William yang dari Inggris, terus ada juga yang dari Spanyol. Jadi memang ini sudah ditentukan juga sama UNESCO, yang dimana kita bersama kalau UNESCO ini adalah organisasi PBB yang berfokus pada edukasi, terus ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Baik. Nah, apa saja sih tujuan dari Workbook Day ini? Nah, sebenarnya Workbook Day ini bukan hanya Indonesia yang merayakan, tetapi ini lebih luas. Banyak juga negara-negara yang melakukan perayaan Workbook Day ini. Di mana kalau kita sendiri di BI ini merayakan dengan berbagai lomba, seperti ada lomba resensi buku, terus juga ada beda buku, dan itu bukan hanya BI Gorontalo yang mengadakan, tetapi BI Wide, se-Indonesia. Nah, beda lagi. Di Inggris ada yang merayakannya seperti membagikan voucher pembelian buku untuk anak-anak. Terus di Spanyol ada yang membagikan mawar, buku memberikan buku tetapi disertai juga mawar seperti itu. Ini merupakan wujud kecintaan terhadap buku sebagai investasi literasi untuk jangka panjang. Baik. Ya, saya kembali kepada Ibu Siti. Nah, seperti Ibu bilang tadi kan Ibu sudah melaksanakan berbagai kerjasama dengan sekolah, komunitas atau lembaga lain untuk meningkatkan, mengembangkan program literasi. Nah, kalau ada nggak setelah kegiatan atau kerjasama seperti itu dengan event literasi yang sudah rutin diselenggarakan, apakah ada perubahan jumlah pengunjung dari dalam rentang 2 atau 3 tahun? Bisa jelaskan? Ya, terima kasih. Jadi mungkin sedikit saya flashback sebelum saya berada memimpin DKP. Berdasarkan hasil penilaian indeks seperti yang saya katakan tadi, indeks pengetahuan literasi masyarakat, kemudian indeks kegemaran membaca yang langsung disurvei langsung oleh Perpustakaan Nasional, Kota Gorontalo memang pada saat itu sebelum saya ada itu di 2021, 2022 itu memang masih ada di posisi nilai 70 sekian persen untuk IPLM dan TGM sendiri. 2023 alhamdulillah kita naik berdasarkan hasil survei daripada Perpustakaan Nasional, kita ada di posisi 80 sekian persen indeks pengetahuan literasi masyarakat
maupun indeks TGM, kegemaran membaca. Nah, indikator yang diambil oleh Perpusnas sendiri sampai mendapatkan hasil persentase daripada indeks tadi adalah jumlah kunjungan daripada pustakawan yang datang ke perpustakaan daerah. Juga kita berdasarkan layanan yang seperti saya sampaikan tadi, ada layanan perpustakaan keliling, itu kami membuat daftar hadir juga buku tamu. Betul. Jadi itu sebagai menambah jumlah kunjungan. Ya, betul. Jadi itu menjadi salah satu bahan kami untuk dijadikan ini pada indeks yang dinilai tadi. Oh, baik. Nah, kembali kepada Kakak Jul, itu menurut Kakak Jul tantangan literasi di Indonesia itu seperti apa? Iya, menurut ini ya secara umum berdasarkan juga beberapa asesmen yang telah dilakukan, sebenarnya tantangan literasi ini lebih kepada sarana dan fasilitasnya. Memang kita menyediakan fasilitas untuk membaca, tetapi mungkin sarana di dalamnya yang kurang memadai, airnya banyak, kemudian masyarakat yang kurang berminat untuk membaca, kurang betah untuk tinggal di tempat tersebut. Terus yang kedua, akses untuk menuju ke lokasi tersebut. Bisa jadi lokasinya cuma di kota, tetapi banyak masyarakat seperti anak-anak sekolah di daerah 3T, mereka ingin belajar, tetapi akses untuk menuju misalnya di perpustakaan tersebut jauh dari tempat tersebut. Makanya sebagai solusi mungkin seperti tadi yang dijelaskan sama Bu Lia, ya kita menyediakan juga namanya IB Library. Nah, itu bisa diakses sama masyarakat dimanapun berada yang memiliki akses internet. Nah, aplikasi ini IB Library bisa membaca buku di sana, dan juga kita bisa meminjam buku yang misalnya kira-kira ingin menarik membaca buku tersebut tentang ekonomi, motivasi. Nah, di sana sudah dibagi juga ini per kategorinya. Nah, itulah mungkin menurut pandangan kami tantangan-tantangan yang kemudian perlu kita untuk atasi bersama. Seperti itu. Ya, itu adalah tantangan yang kita hadapi di Indonesia. Nah, khusus untuk yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini, kira-kira seperti apa tantangannya untuk membangun budaya literasi, khususnya di Gorontalo? Iya, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jul tadi sedikit banyaknya menjadi tantangan kami juga. Sudah Di mewakili mana, ya betul, sarana prasarana itu menjadi salah satu alasan pengunjung untuk tidak mau berkunjung ke perpustakaan. Sarana yang nyaman, tempat yang nyaman itu menjadi salah satu alasan pertama daripada pengunjung. Bagaimana mereka ingin mendapatkan tempat yang nyaman untuk membaca. Nah, itu adalah PR kami saat ini. Karena memang mungkin Pak Jul sudah pernah berkunjung ke perpustakaan kami. Ibu Siti belum ya? Sudah. Oh, sudah. Sudah pernah, tapi ada kondisi sekarang belum. Nanti mungkin bisa berkunjung, melihat langsung kondisi perpustakaan memang jauh daripada harapan. Karena memang luas daripada perpustakaan memang sangat memadai, tetapi kenyamanan itu yang masih kurang. Kami berusaha untuk bagaimana caranya nantinya perpustakaan daerah bisa senyaman mungkin, orang-orang bisa mau berkunjung. Dengan melihat rumah literasi ini saja kita sudah bisa membayangkan seperti apa nantinya perpustakaan daerah dengan kondisi yang seperti ini, senyaman ini, orang pasti akan berkunjung. Mudah-mudahan sebelum saya keluar dari DKP, bisa saja tahun depan saya tidak lagi di DKP memimpin DKP, dipindahkan lagi ke dinas yang lain, saya masih bisa berkesempatan untuk membuat perpustakaan daerah Kota Gorontalo bisa nyaman dan membuat orang bisa mau untuk berkunjung ke perpustakaan daerah. Baiklah, saya tanyakan lagi kepada Kakak Jul, di tengah
kemajuan teknologi saat ini, itu mengapa buku dinilai masih relevan di era digital. Contohnya seperti Ibu tadi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sudah memiliki fasilitas e-perpus, dan di Bank Indonesia Gorontalo, di Perpustakaan Bank Indonesia Gorontalo sudah tersedia juga IB Library. Nah, itu bagaimana menurut? Kami memandang bahwa kemajuan teknologi ini justru bukan suatu tantangan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Justru ini sebenarnya opportunity, kesempatan untuk memanfaatkan teknologi ini. Makanya hadirlah tadi Perpustakaan, terus ada di BI ada namanya IB Library ya, IB Library Perpustakaan. Nah ini untuk untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada tersebut. Bagaimana anak-anak yang ada di daerah 3T bisa ikut merasakan membaca seperti itu. Dan juga sebenarnya di BI itu selain IB Library kita juga ada program namanya Bisala. Nah ini singkatan dari bicara seputar literasi, Bu. Jadi kita di BI menerima kunjungan dari sekolah manapun, baik yang ada di Gorontalo, di luar Gorontalo boleh juga, Bu, yang bisa berkunjung ke BI. Nanti kita akan memberikan literasi-literasi tentang ekonomi, seperti ekonomi pada umumnya, tentu, dan juga tugas BI dalam hal cinta bangga pam rupiah, dan juga tentang digitalisasi pembayaran. Nah itu semua kita akan bekali ke mereka yang berkunjung dalam program Bisalah yang diadakan oleh Perpustakaan Bank Indonesia Gorontalo. Nah bukan hanya pembekalan, Bu, yang kami berikan. Jadi di sana juga kami juga memberikan fasilitas-fasilitas yang Perpustakaan BI Gorontalo miliki, seperti WiFi, terus kami juga menyediakan Kids Corner. Nah, di sana juga bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk membaca dengan genre masing-masing yang mereka sukai. Baik. Nah, kita tahu bersama kan bulan April dan sampai Mei ini kita ada program Workbook Day untuk memeriahkan Workbook Day. Iya. Nah, Perpustakaan Indonesia Gorontalo juga ikut turut meramaikan. Nah, bisa dijelaskan apa saja program Perpustakaan Bank Indonesia Gorontalo dalam rangka mendukung atau meramaikan Workbook Day ini? Iya. Untuk meremehkan kegiatan Workbook Day ini, atau biasa kami sebut dengan WBD singkatannya ya. Iya. Nah, kita ada beberapa lomba ya, di mana lomba ini kita peruntukan untuk meningkatkan literasi masyarakat yang ada khususnya di Provinsi Gorontalo. Seperti ada lomba resensi buku, ada lomba kunjungan perpustakaan. Nah, ini untuk meningkatkan juga kunjungan perpustakaan, dan lumayan selama kurang lebih 1 minggu kami buka, kunjungan di Perpustakaan BI Gorontalo cukup meningkat secara signifikan. Terus ada juga lomba foto. Jadi mereka yang ingin berkunjung ke Perpustakaan BI Gorontalo, mereka bisa bersuah foto, terus mereka bisa ikut lomba dengan hadiah jutaan rupiah. Terus ada juga lomba video. Nah ini video pendek yang dibuat selama berkunjung di BI Gorontalo, di mana video itu tersebut menampilkan kira-kira fasilitas apa yang ada di BI Gorontalo, menampilkan bagaimana cara berkunjungnya ke Perpustakaan BI Gorontalo. Nah, selain itu ada juga lomba dongeng. Nah, kalau lomba dongeng ini kita peruntukkan khusus kepada siswa SMP atau setting SMP itu berarti MTS, ya MTS. Nah, ini kenapa kita peruntukkan? Karena memang kita ada acara juga, kita sinergikan dengan pengelolaan uang rupiah, di mana pemenang dari lomba dongeng ini, Bu, nanti akan mewakili Provinsi Gorontalo ke tingkat nasional. Nanti akan dikirim ke Jakarta seperti itu. Terus yang terakhir ada juga lomba resensi buku. Nah, resensi buku ini kita peruntukan kepada masyarakat umum, siapa saja yang boleh ikut, baik anak-anak, dewasa, masyarakat. Pokoknya ini masyarakat umum. Nah, ini ada juga syaratnya. Jadi mereka harus berkunjung ke BI Perpustakaan BI Gorontalo, nanti memilih buku-buku yang berbau ekonomi. Nanti itu yang boleh diresensi. Dan ini kami mengajak kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi pada lomba tersebut, karena selain ilmunya yang didapat,
juga hadiahnya cukup besar Lumayan. seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita pertanyaan terakhir kepada Ibu Lia. Oke, kira-kira apa harapan Ibu terhadap peran generasi muda dalam mengembangkan literasi di daerah Gorontalo ini? Ya, saat ini kita tahu bahwasanya dunia gadget Iya. itu sudah sangat mewabah, menjadi tantangan utama Iya. dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, swasta, semua pihak. Iya. Menjadi tantangan tersendiri ketika gadget ini adalah sangat mewabah saat ini. Anak-anak SD pun sekarang sudah pegang Iya. handphone. Iya. Harapan saya, ini harapan mungkin ini adalah harapan kami Dinas Perpustakaan, Kearsipan dan Perpustakaan, mungkin pastinya harapan semua. Orang tua di rumah membiasakan anak itu minimal 1 jam saja untuk Ya. membaca. Iya. Kami juga dengan Dinas Pendidikan akan berkoordinasi. Mungkin teman-teman di Dinas Pendidikan sudah mempunyai program ini, tetapi saya tetap akan berkoordinasi setiap hari sebelum pembelajaran utama daripada kegiatan belajar mengajar. Mungkin ada kegiatan membaca. Betul. Itu minimal 1 jam saja. Iya. Anak-anak dibebaskan untuk membaca apa saja yang mereka inginkan. Jangan kita mengharuskan harus baca ini, Ya. harus baca ini. Biarkan mereka memilih apa yang mereka senang untuk membacanya. Sedari dini anak-anak itu dibiasakan untuk membaca. Mudah-mudahan sampai besar akan terbawa dan minat membacanya, sampai dewasa pun akan terbawa. Begitu saya kira. Dari orang tua, kemudian dari sekolah, kita sama-sama untuk bagaimana membiasakan anak-anak untuk membaca. Baik. Ya. Terakhir pada Kakak Jo bisa menyampaikan kalimat penutup untuk podcast kita pada hari ini? Iya. Sebenarnya kalau untuk membahas literasi itu sangat ini ya, memerlukan waktu yang cukup panjang, tapi kami berharap semoga dengan adanya Polo-Palo ini harapan kami dapat menjangkau lebih luas masyarakat yang bisa nonton YouTube atau podcast kami, biar apa yang diharapkan oleh Ibu Lia sebagai Kepala Perpustakaan Kota Gorontalo dan juga kami di Perpustakaan di Gorontalo dapat menginspirasi masyarakat luas untuk lebih meningkatkan lagi literasinya di Gorontalo. Nah, kita juga mengetahui bahwa buku itu adalah jendela dunia dan membacanya adalah membuka cakrawala yang lebih luas. Betul. Nah, kami berharap dengan World Book Day ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi momentum untuk meningkatkan literasi yang dimulai dari diri kita, terus keluarga kita, rekan kerja, dan juga masyarakat pada umumnya. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Sampailah kita di akhir acara pada hari ini. Dalam acara Polo-Palo dapat saya sampaikan kesimpulan sedikit dari hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu perpustakaan sebagai jantung literasi di Gorontalo sudah menjadi pilar penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kesadaran literasi masyarakat, sehingga perlu terus ditingkatkan dan didukung untuk kemajuan Gorontalo di masa depan, yaitu kita bekerja sama dengan pemerintah melalui Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, baik provinsi, kota maupun kabupaten, dan Bank Indonesia akan turut mendukung program literasi yang dapat memajukan literasi di Gorontalo. Sekian podcast Polo-Palo pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.